Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, topik kita cukup menarik. Ini tentang merasakan nikmatnya cahaya tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih daripada semua nikmat adalah mendapatkan tuntunan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon pencerahannya, Pak Juli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita sikapi dengan rasa kesyukuran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Mitra Pas FM dimanapun Anda berada. Ada topik ini sengaja kita sampaikan melihat berbagai perkembangan globalisasi saat ini. Seakan-akan banyak dari saudara-saudara kita yang rasanya menempatkan tuntunan Allah melalui ajaran tuntunan agama Islam itu dengan biasa-biasa saja, dengan kondisi di mana itu seakan-akan hanya masalah-masalah yang kita ini wajib mengerjakannya, ya sholat, puasa, dan sebagainya. Jadi belum sampai kepada betapa kita semestinya bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sudah mungkin dilahirkan dalam keadaan muslim. Betapa banyaknya orang-orang yang belum muslim, yang tidak atau belum memahami cahaya Allah, sehingga kenikmatan hanya bersifat sementara duniawi saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala tuntunan Allah itu hakikatnya adalah sebuah cahaya, adalah cahaya yang menerangi kita. Bahkan Allahu nur samawati wal ard. Allah itu cahaya seluruh semesta alam, cahaya yang menerangi semuanya. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya di atas cahaya yang menerangi setiap orang yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki itu yang bagaimana? Tentu yang menyambutnya, yang mencarinya, yang mengharapkannya, sehingga cahaya itu bisa datang kepada kita karena mata hati kita terbuka menerima cahaya tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita seharusnya begitu bersyukurnya karena cahaya melalui tuntunan Islam, Al-Quran ditambah hadis-hadis yang lain. Itu betapa indahnya, betapa membuat kita cedowelo-welo antara kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kita bisa melihat semacam sebuah perjalanan Allah menciptakan segalanya ini.
di mata Allah satu hari itu di dalam kenyataan kita 1000 tahun. Masya Allah. Nah, cahaya itu yang paling mudah sudah diwujudkan oleh Allah melalui tuntunannya yang disampaikan oleh manusia, oleh kita, yang diutus oleh Allah, yaitu Rasulnya. Diberi contoh, kemudian diberikan petunjuk-petunjuk yang komplit, yang mana sudah didok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pegangan, menjadi dinul Islam kepada umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat dari sisi cahaya dan gelap, Allah mengibaratkan bahwa tuntunan agama itu adalah cahaya. Tidak ada tuntunan cahaya atau tidak ada tuntunan agama itu ibarat kegelapan. Kalau kita dalam keadaan gelap, betapa banyaknya kesulitan-kesulitan. Kalau untuk tidur, diam, kelihatannya nggak terasa. Tapi kalau kita bergerak menuju cita-cita, bekerja, mengarungi kehidupan kita ini, betapa kalau gelap total, itu betapa sulitnya kita menuju sesuatu yang kita harapkan. Betapa tidak efisiennya. Mungkin kedaduk sana, kedaduk sini, kejelegong sana, kejelegong sini, masuk ke jurusan yang salah alias sesat. Rumongso kita bener, karena gelap gak tahu rumongso kita bener menuju ke sesuatu, padahal itu menjauh, muter-muter ndak karu-karuan. Betapa rumitnya permasalahan manakala kita dalam kegelapan. Boleh jadi kita tersesat, boleh jadi kita celaka, paling tidak menghadapi begitu banyaknya kesulitan-kesulitan di dalam bergerak, di dalam membangun cita-cita kita. Tapi kalau dalam keadaan yang terang, karena ada cahaya, kita bisa melihat, ini ada batu gede, hati-hati, misalkan naik mobil dan sebagainya. Coba aja kalau kita naik mobil terus lampunya kita matikan di tempat yang gelap, berani nggak kita dengan penuh kecepatan? Sulit. Nah, kita membuat takut sana, takut sini dan sebagainya. Begitu ada cahaya, oh ini sedang belok, oh ini sedang turun, oh hati-hati ini rumputnya ini lagi belum tumbuh, oh hati-hati ini banyak berduri, oh hati-hati ini ada ular yang siap mematuk kita. Oh keliru kita, harusnya ke sana, ke arah Surabaya itu. Oh harusnya begini, oh harusnya begini. Petunjuk-petunjuk yang luar biasa manakala kita dapat cahaya. Nah, kalau cahayanya itu di atas cahaya, tidak hanya mau fisik, maka masuklah ke alam basyirah kita, cahaya hati kita, di mana kita bisa melihat sesuatu yang tidak secara fisik. Oh, kalau orang itu begini akan begitu. Oh, orang kalau bersyukur akan selalu ditambah. Oh, kalau orang itu memang ilmunya cerdas, dia akan ke sana. Oh, kalau orang itu ilmunya mendalam, dia akan begitu. Oh, kalau orang itu akhlaknya yang bagus, dia disukai di mana-mana. Oh, kalau orang itu ngomong walaupun benar tapi dengan cara yang kasar, tidak disukai oleh Allah, tidak sukai oleh manusia. Oh, kalau begini. Oh, kalau begitu. Oh, kalau memang lagi
perut lagi kosong jangan makan yang ekstrim, asam, panas, dingin dan sebagainya. Nanti bisa sakit. Oh, begini. Oh, begini. Oh, ya Allah, ya Allah. Betapa jadi mudah, jadi gamblang, jadi enak, jadi nyaman. Kita bisa memilah-milah ini yang tidak baik untuk kita, ini yang baik untuk kita, ini yang tembus nanti di akhirat. Bisa kita merasakan getaran Allah, bisa merasakan nikmat-nikmat kebahagiaan yang itu sulit dihitung secara fisikal, tapi bisa kita rasakan. Ayo kita merasakan betapa nikmatnya cahaya Allah, dan itu sudah kita koridori dengan menerima Allah sebagai lillahi ta'ala, sebagai Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, yang mengatur segalanya. Masya Allah, kalau kita lihat pohon, betapa pabrik-pabrik yang luar biasa kita nikmati. Ada pohon mangga, nyerap daun, nyerap airnya sama. Gede pohonnya kayak gitu, rapuh, hati-hati. Begitu ada tumbuh, kalau daunnya model cemet kayak gitu, itu mangga. Ini kalau daunnya agak embelenduk begitu, ada gitu. Udah mulai hijau, kok akhirnya bisa matang, empuk, enak sekali. Masya Allah. Oh, betapa pabrik ini luar biasa. Bahan baku yang sama, begitu nongol di rambutan. Oh begitu, wah, ada rambutan dan sebagainya. Kita hitung itu bisa 3 bulan, 4 bulan baru matang dari binihnya itu. Bendino rambutan di depan saya tak amat itu. Ada pelem, ada apa, tak amati, tak cermati. Wah, rumput-rumput, ya Allah, ya Allah. Dari air yang sama didesain pabrik apa, betapa hebatnya ini. Yang namanya pabrik melon, yang namanya pabrik semangka, yang namanya pabrik jeruk. Masya Allah, sumber bahan bakunya sama, air diserap sama air di itu, tapi diproses di dalam pabrik jeruk, di dalam pabrik macam-macam itu. Dan itu diawali dari gen yang tidak terlihat oleh mata, yang melihatan gen yang akhirnya tumbuhlah ilmu genetika. Di situ bisa mencerminkan akhirnya ini bentuk daunnya, ini bentuk hidungnya mancung, bentuk matanya sipit, bentuk ininya begitu, dari titik yang gak kelihatan oleh mata telanjang, tapi oleh akal, pikiran, dan hati kita bisa merasakan. Itulah cahaya di atas cahaya. Merasakan sesuatu yang tidak natural oleh mata telanjang. Kalau orang begini begitu, betapa Allah itu maha segalanya, betapa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Apalagi binatang, sama-sama yang dimakan rumput, begitu. Tapi kalau kucing makan rumput, itu untuk membersihkan usus, akhirnya dia muntah. Tapi tidak dianjurkan dia makan rumput karena di dalamnya gitu. Tapi kalau sapi, di dalam pabriknya yang namanya sapi, rumput disikat semua, gak ada ini lemak-lemak, protein dan sebagainya. Tapi oleh pabrik yang namanya sapi, itu diproses, gemuk jadi protein, jadi lezat, lemaknya banyak. Masya Allah. Padahal yang dimakan podo air rumput. Ada yang sapi gemuk, ada yang ini, ada yang kebo, ada yang namanya ini. Masya Allah, betapa banyaknya di bumi ini. Belum lagi kalau kita bicara tentang hujan, alam semesta, belum bicara tentang kenapa kok begini, dan Masya Allah, kenapa sekarang matahari ada di selatan,
di daerah Australia panas sekali, makin panas tentu makin banyak uap karena di bawah itu airnya jauh lebih banyak daripada di atas Khatulistiwa, sehingga air itu bisa masuk, airnya hujan banyak, banjir sekarang di mana-mana. Di sana panasnya setengah mati, sebaliknya di balik sana di atas dinginnya setengah mati. Masya Allah, kalau kita lihat ilmu pengetahuan itu adalah cahaya, dan tuntunan itu cahaya. Betapa lengkapnya cahaya Allah itu. Karena itu, kalau kita mendapat cahaya ilmu pengetahuan tuntunan yang dari Allah langsung, dari Sang Maha segalanya, Quran itu begitu banyaknya kalau kita renung-renungi, Masya Allah. Semakin didongkel, makin didalami, Masya Allah, ilmu gak ada batasnya. Masya Allah, dunia saisinya ini, manusia saisinya ini, semuanya profesor dijadikan suatu dulu sampai sekarang. Ilmunya ini kalau digabung mung satetes. Padahal Allah itu ilmunya samudra dengan samudra. Tintanya itu seperti pohon-pohonan kesulah. Gak ada batasnya. Dan Allah memberikan yang kunci-kunci untuk kehidupan kita, untuk kita di Al-Quran. Sudah ditambahi lagi dengan Rasulullah, dengan hadis-hadis. Masya Allah, itu cahaya Allah. Betapa nikmatnya yang membawa itu, yang kita setiap hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kita setiap hari berdoa untuk ditunjukkan cahaya-cahaya itu, tapi kadang kita gak menikmatinya. Ayo kita nikmati, kita rasakan cahaya. Semakin cahaya terang di dalam diri kita, semakin cetok wela-wela bahwa itu adalah jelek, itu adalah korupsi, itu adalah mencelakakan kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Betapa kenikmatan-kenikmatan itu akan muncul manakala cahaya itu semakin banyak di dalam diri kita. Maka marilah merasakan cahaya Allah. Tuntunan-tuntunan Allah itu cahaya Allah. Ayo kita senangi, ayo kita gemari, ayo kita renungi, kita gali makna-maknanya. Masya Allah. Apalagi kalau kita bicara tentang diri kita, Masya Allah. Allah begitu mendesain dengan komplit. Satu sama lain memang dititipkan kelebihannya, tapi juga diberi kelemahannya. Sehingga setiap manusia memang ono aja kelebihannya, sekaligus ada kelemahannya. Betapa dari genotipka ini janganlah kita inces, misalkan anak kakak sama adik kawin, karena di situ ilmu genetikanya menunjukkan nanti akan ada faktor letal di mana kelemahan itu akan menganga masuk yang menjadi cacat-cacat di dalam kehidupan. Dan itu cahaya Allah, dan cahaya Allah yang langsung diberikan kepada kita selain ayat-ayat kauniyah, itu berupa firman-firman Allah yang sudah diberikan melalui Rasulnya. Dijamin itu oleh Allah, tidak diutak-atik. Al-Quran sampai sekarang pun, sampai nanti kiamat, tidak ada yang namanya mau berani ngotak-ngotik tanpa ketahuan. Ada yang ngotak-ngotik sidik aja ketahuan dan sebagainya. Karena cara Allah sudah begitu dahsyatnya. Betapa banyaknya penghafal Quran yang tidak ada satu kitab pun dimanapun kecuali kitab Al-Quran yang jauh lebih banyak ayat-ayatnya, tapi justru lebih mudah dihafalkan. Masya Allah, karena ada kandungan-kandungan, ada suatu tata cara Allah yang membuat orang itu mudah merasakan. Itu ilmu Allah tanpa batas. Masya Allah, Masya Allah. Dan itu menyangkut banyak hal. Hati-hati kalau orang itu sudah begini-begini, kalau sudah diperingatkan tambah balelo, tambah ini, tambah gendeng dan sebagainya, ingatlah akan segera datang azab dan sebagainya.
akan kuat sekali. Betapapun godaan-godaan di luar, dia akan memegang teguh keimanannya. Dan kalau keimanannya itu adalah cahaya Allah, maka akan memudahkan dia untuk menggapai ridho Allah. Dan itu nanti akan memancing semua kenikmatan-kenikmatan Allah di dunia, tembus di akhirat. Tuh, di dunia ini hanya mung sak tetes. Ayo kita rasakan di dunia ini mung sak tetes. Dunia sak isine iki lho mung sak tetes dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Dunia sak isinya itu loh yang namanya siksaan. Kalau ada sesuatu celaka, sesuatu yang ini, umpamanya orang disakiti dan sampai dikelompok nih dadi sitok mung sak tetes. Sedangkan di neraka nanti itu siksaan tanpa batas. Baik kedalamannya, baik sakitnya, baik waktunya. Gak ada. Sebaliknya surga itu adalah kenikmatan tanpa batas. Ning dunia emang sak tetes. Maka mari kita nikmati di dunia, sekaligus kita bekali diri kita untuk nanti masuk kepada ahli surganya yang disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka mari inspirasi pada pagi hari ini, ayo kita gemar mempelajari cahaya-cahaya Allah yang akan membuat kita cetha welo-welo, baik secara fisik maupun secara basiro. Kita bisa melihat ini, kita bisa melihat tanda-tanda begini. Kalau Anda begini akan begini, kita kalau masuk ke perusahaan begini, oh ini nggak akan begini, kita akan usaha gini, trennya akan begini, dan sebagainya. Kita bisa melihat begini, oh ini akan begini, kalau dia itu begitu, oh akan begitu. Masya Allah, betapa kayanya kita kalau kita merasakan cahaya-cahaya Allah itu, sehingga kita bisa berkehidupan dengan luar biasa apapun kondisi kita. Insya Allah kita hasanah dunia, hasanah akhirat. Mari kita sharing pada pagi ini. Mudah-mudahan kita terus semangat merasakan nikmat-nikmatnya cahaya tuntunan Allah bagi kehidupan kita. Monggo silakan. Untuk Anda mitra Pas yang ingin bergabung, Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101. Kemudian untuk line telepon silakan bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Anda juga bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati. Dan yang sudah menonton pagi ini Mas Ahmad Khairuddin dan Mbak Fatnatul Habibah, selamat pagi. Dan silakan bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah masuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Narwi ini menanyakan, Bapak, ini yang kemarin juga sempat ramai dan pro kontra tentang lantunan tuntunan ayat suci Al-Quran. Cara menghormatinya orang ini berbeda-beda. Ada yang pakai sawer-saweran seperti layaknya orang kalau nonton dangdut. Ini kan masyarakat Indonesia ada beberapa yang kaget, bahkan sampai diselip-selipin. Kesannya itu tidak menghormati, malahan bukan malah menghormati, tapi malah kelihatan tidak menghormati. Mohon pencerahannya Pak, karena ini mumpung belum lama atau juga belum tersebar kemana-mana. Karena ini ada informasi yang melakukan saweran juga dilaporkan ke pihak kepolisian. Mohon pencerahannya Pak Juli. Islam ini mengandung etika yang begitu tingginya. Makin orang menghormati sesuatu, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehormatan itu. Tentu tidak sembarangan. Makin hormat pada Allah, makin hormat kepada ustadz atau ulama atau guru kita, makin hormat kepada perempuan-perempuan, maka makin kita pandai-pandai menjaga agar kondisi itu
tuntunan penuh etika. Nah, ini ayat-ayat Al-Quran ini tergantung orang melihatnya. Kalau orang yang imannya sudah kuat, begitu mendengar saja hatinya bergetar. Apalagi kalau ngerti artinya. Allahu nur samawati wal ard, bergetar hatinya. Allah itu menerangi sebagai cahaya, gak mung kepada seseorang, tapi seluruh semesta alam. Masya Allah, betapa besarnya cahaya Allah. Nah, contoh seperti itu. Misalkan, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, tundalah barang sebentar, aku akan menjadi orang yang bersedekah, yang lomo, menjadi simbol, menjadi orang-orang yang solehin, yang baik. Contoh itu, bergetar kita ini. Karena apa? Karena orang yang lomo ini cahayanya luar biasa. Dia akan mendapatkan hikmah, dia akan disukai, dia akan bermanfaat, dia akan hatinya jauh lebih jembar, dia akan mudah mencapai ihsan, dia akan mudah menggapai ilmu-ilmu bagi orang yang sedekah, yang senang lomo. Dan itu menjadi simbol dia menjadi baik. Jadi simbolnya orang baik itu lebih banyak kalau lomo. Nah, lomo itu akan membangun semua keberuntungannya. Sebaliknya orang bakhil, kue tok nyolok. Kalau memberi ya pas-pasan aja. Kalau begini, kalau begini, nggak mau mengajari orang dengan cara yang terbaik dan sebagainya. Akhirnya pikirannya biasanya itu kurang luas, hatinya kurang jembar, wawasannya kurang. Dia miskin dari hikmah kehidupan dan sebagainya. Itu cahaya Allah kalau kita mau merasakan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi penuh etika. Kalau orang menghargai ayat-ayat Allah itu, harusnya dia mendengar, merenungi, bergetar, ya Allah, ya Allah. Ya, kalau tindakannya seperti tadi, kan kelihatan dia nggak menghormati, kelihatan dia itu terus sakar PDW di tempat di mana itu tidak baik secara umum. Nah, tentu itu jangan dilanjutkan. Begitu ya. Tapi ya kita jangan, mari kita nasihati aja, nggak pantas begini gitu aja. Nah, menurut saya. Tapi cobalah diri kita kalau mendengarkan ayat justru simak, dan apalagi kalau kita sering mempelajari tafsir dan sebagainya, itu sebagian ayat itu kan mudah dimengerti begitu ya, dimengerti ya. Iya karena butuh misalnya gitu, iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi begitu ya. Ghafurur Rahim misalkan ya, Allah Maha Pengampun, tapi sekaligus Allah itu Maha Penyayang, pengasih dan penyayang. Nah, hal-hal semacam begitu, mari ya. Jadi itu memang menurut saya tindakan yang kurang benar, ya, kurang beretika, ya, itu aja. Mudah-mudahan ke depan kita selalu memberikan wawasan kepada mereka untuk menghormati sesuatu yang baik, menghormati sesuatu yang nilainya tinggi, misalnya keadilan, kejujuran, dan sebaliknya. Kalau kita nggak menghormati kejujuran, kita gampang ngomong becok, bohong. Kalau kita nggak menghormati keadilan, akhirnya kita ini pilih-pilih. Nek sing senengane mbek dhek ya wis,
Sing orang yang nggak seneng ya dicap macam-macam dan sebagainya, tangkap dan sebagainya. Nah, semacam itu. Nah, inilah yang namanya akhlak karimah. Nah, reaksi kita terhadap suatu fenomena yang ada di depan kita, mana kala itu baik, harus kita syukuri. Kalau yang kita terima harus kita hormati secara baik pula. Ngaten nggih. Kalau ada ulamanya kita hormati. Oh, dia itu banyak pengalaman di situ ya. Kalau misalkan Habibie ngomong misalkan, oh dia ahli pesawat terbang dengan segala kecanggihannya, itu kita hormati ilmunya itu, jangan disepelek nih. Nah, gitu ya. Nah, mungkin ada yang lain, monggo silakan. Nah, Baik, Mitra Pas, masih ada beberapa menit lagi untuk Anda yang ingin bergabung. SMS WhatsApp saya nantikan di 085277999901. Yang sudah masuk melalui grup WhatsApp Pas FM Pati ada Bang Joni yang ada di Sonean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah dan pernah hidup miskin. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Apakah musibah itu sendiri? Apa musibah ini secara definisi itu seperti apa sih? Mohon pencerahannya Pak Juli. Ya, kalau Bloko Suto secara umum kan musibah itu sesuatu yang kita dapati, yang tidak mengenakan kita, yang menyusahkan kita, yang mempersulit kita. Misalkan banjir masuk rumah, ya itu bisa aja musibah. Terus delala itu kita lagi naik begitu, bani bledos dan sebagainya, terjadi kecelakaan, terus ada yang luka atau patah atau bis masuk jurang dan sebagainya. Suatu kejadian dalam kehidupan kita yang itu berkaitan dengan ketidaknyamanan, ketidakenakan. Nah, perkaranya musibah itu bagaimana menyikapinya. Nah, yang pertama kita harus menerima itu sebagai sebuah takdir kalau sudah kejadian. Yang kedua, kita ambil hikmahnya. Kenapa kok terjadi seperti itu? Mungkin boros, mungkin begini, mungkin sopir ngantuk atau apa. Terus kemudian kita mencari solusi agar musibah itu bisa ditangani dengan baik. Kemudian ujung-ujungnya kita bisa mengambil hikmah pembelajaran dari musibah itu sehingga ke depan tidak terjadi lagi. Nah, kalau itu disikapi dengan begitu, boleh jadi musibah ini adalah batu loncatan untuk kenikmatan yang lebih besar, kesulitan yang lebih besar. Umpamanya musibah itu bangkrut misalnya kita jualan dan sebagainya, kita terus kemudian besar, terus kita delalah buta hati kita merasa sudah hebat, pinjem bank banyak tuh, harus kita kembangkan, membabi buta, barkui pasarnya jatuh, kemudian kita bangkrut, banyak utang dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat, akhirnya pembelajaran yang dapat ini, kita jangan terlalu koanen, jangan terlalu over di dalam melihat sesuatu sehingga membutakan kita. Padahal bisnis tidak bisa begitu, harus dengan perhitungan yang hati-hati, jangan keweden, jangan koanen, seperti itu. Sebab banyak kejadian justru menghantam kehancurannya manakala dia membuat sesuatu bisnis sukses, dianggap mudah, terus dia kembangkan semaksimal mungkin, padahal di situ lagi decline, lagi menurun,
situasi bisnisnya, maka kacaulah cash flow-nya, kacaulah semuanya, orangnya juga belum siap, banyak yang terjadi kesalahan-kesalahan, hanya menghancurkannya. Contoh seperti itu. Nah, ini pembelajaran. Nah, setiap musibah yang disikapi dengan sikap yang sabar sambil kita mencari pembelajaran, kalau itu salah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi suatu titik balik yang positif untuk kehidupan kita yang akan datang. Ini contohnya seperti itu. Monggo. Mungkin ada lagi atau waktunya sudah selesai nih. Ya, kita sudah di penghujung acara Pak Juli. Mungkin ada beberapa poin penting yang ingin panjenengan tekankan. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, sekali lagi kita mengajak, ayo kita gemar mempelajari tuntunan-tuntunan Islam. Jadi kalau belum cetha wela-wela, ya kita boleh tanya kepada yang lebih pandai, lebih pengalaman dan sebagainya. Kalau bisa jangan satu, mungkin ada beberapa sehingga menjadi pelengkap yang lebih lengkap untuk hasanah pengetahuan kita, sehingga akhirnya kita bisa tambah cetha wela-wela di dalam kehidupan kita, bahkan sampai kepada basirah kita. Betapa orang yang cedil itu enggak membarokai, betapa orang yang lomo membarokai. Contoh seperti ini. Ini kan cahaya Allah. Dengan begitu kita akhirnya menjadi orang yang lomo di mana-mana. Misalkan seperti itu. Yang akhirnya barokai di mana-mana dan sebagainya dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita terus rasakan nikmat-nikmat cahaya tuntunan Allah, dan kita syukuri dan kita jadikan kebiasaan-kebiasaan yang baik, mudah-mudahan menjadi hasanah dunia, hasanah akhirat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.